Na na na. Bergelut dengan kelapa seperti ini sudah menjadi keseharian pria 73 tahun ini sejak lama. Usai menurunkan buah-buah kelapa dari truk pengangkut, Kusmana pun melanjutkan tugas utamanya, yaitu mengupas kulit kelapa. Ini menteh. Beresin kelapa, lalu dikupas ya. Ya. Menjadi pengupas kelapa di industri pembuatan gelandu inilah pekerjaan Kusmana sehari-hari selama 10 tahun terakhir ini. Pada sebuah besi berujung tajam yang ditancapkan di tanah, dengan cekatan ia mengupas selapis demi selapis sabut yang membungkus buah kelapa. Jika tidak hati-hati, alat pengupas tradisional ini bisa melukai tangannya. Pria dua anak ini harus pintar memanfaatkan waktu, karena di sini ia diupah secara borongan. Dari mengupas satu butir kelapa, Kusmana diupah Rp50. Biasanya, dalam sehari ia hanya mampu mengupas 300 butir kelapa, yang artinya ia hanya menerima upah Rp15.000 saja. Ada penghasilan upami mesek, kan ukur ke istina sadin penteh. Man ukur kenging 1.500. Cekap kanggo meser biasma sareng rencangna. Tapi mah tanagina tos awon, tos alit, tos sepuh jadi kirang tanagi. Kabupaten Ciamis terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Jawa Barat. Hasil kelapa pun diolah dalam beragam cara. Galendo salah satunya, yakni penganan tradisional khas masyarakat Ciamis yang terbuat dari ampas minyak kelapa. Usaha pembuatan galendo inilah yang sudah ditekuni Anis selama kurang lebih 30 tahun. Sebuah ladang bisnis yang diwariskan keluarganya secara turun-temurun. Saat ini, industri rumahan miliknya mempekerjakan 4 karyawan. Kusmana salah satunya. Ngarawaskeun diri abdi upami etan kitu dinten tos tiasa ngabayangkeun gitu. Ku gaduh panyawat kitu istrina nya. Emak anjeunna dina usaha tos kirang mampu. Untuk membuat galendo, buah kelapa yang dibutuhkan adalah buah yang sudah tua karena tinggi kandungan minyak dan berkadar air rendah. Untuk membuat satu loyang galendo dibutuhkan 12 kg daging kelapa. Hasil parutan kelapa selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pemeras untuk diambil air santannya. Awalnya semua proses pembuatan galendo di sini hanya mengandalkan peralatan tradisional. Namun setelah berkembang cukup pesat, industri rumahan ini lantas beralih menggunakan peralatan modern. Dengan tenaga mesin, proses pemarutan dan pemerasan santan kelapa tentu berjalan lebih cepat dan efisien.
Dengan menggunakan wajan, santan perasan kelapa kemudian dimasak sekitar 2 jam. Perebusan dengan tungku tradisional seperti ini memang sengaja masih dipertahankan demi menjaga cita rasa asli Galendo. Lama-kelamaan, rebusan santan cair akan semakin mengental dan mulai membentuk endapan Galendo yang bercampur dengan minyak kelapa. Selama proses perebusan, santan yang sudah menggumpal ini harus terus diaduk agar tidak ada bagian yang gosong. Kusmana pun harus menahan pedihnya kepulan asap dan suhu panas perapian yang membakar wajahnya. Setelah membentuk ampas, Galendo bercampur minyak kelapa ini kemudian dibungkus dengan anyaman bambu. Dengan bantuan alat pres, ampas Galendo kemudian dipadatkan berulang kali. Padat, teksturnya hampir menyerupai kacang tanah yang digoreng dan ditumbuk kasar. Setelah didiamkan selama 2 jam, barulah Galendo dimasukkan dalam kemasan siap jual. Selain dijual di kedai oleh-oleh sekitar Ciamis, Galendo yang diproduksi ini juga merupakan pesanan sejumlah pelanggan tetap dari luar kota. Dicanda ke Cirebon, di teh aya anu dicanda ke Cikarang, mung 2 jam nih. Pak ke Cirebon paling seminggu teh sakintal, ai ka Cikarang mah gaduh 3 kintal, 4 kintal, 2 kali 5 kintal gen, janten tiasa lebat dicanda ka ditu. Tanggus are kalmur ayeuna? Are. Terus buritnya ayeuna mah. Iya lumayan keur mali obat ke di lembur di ditu keur mali deung sangu ya. Selain upah sebagai pengupas kelapa, jika ada pekerjaan tambahan, sang majikan juga biasanya akan memberi upah tambahan. Hal ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi Kusmana. Namun baginya, tanpa upah tambahan pun, ia sebenarnya tak pernah keberatan. Selepas bekerja di pembuatan Galendo, bukan berarti Kusmana bisa pulang beristirahat. Ia masih menyempatkan diri mencari tambahan penghasilan. Namun di usia yang sudah menginjak kepala 7, tekad dan semangatnya kerap terhalang oleh fisiknya yang renta. Hamparan kebun bambu inilah tempat Kusmana biasa mengais sumber rezekinya yang kedua. Di kebun milik sang kepala desa ini, ia diizinkan untuk mengambil batang-batang bambu yang sudah tumbang. Berbekal golok dan gergaji yang ia bawa dari rumah, batang bambu yang panjang ia potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dibawa. Bambu-bambu yang ia kumpulkan ini nantinya akan ia jual kembali sebagai bahan baku pagar dan kerai bambu. Setelah jumlahnya cukup, ia pun akan segera pulang ke rumah. Itu tak namaan kanu jadi penbojo teh namu keayaan anu serba darurat. Kersim abdina nya sakit mah ke rumah sakit atau di luang sulan. Da kumaha atuh da artosna ge abdi malah kangeng namut kitu na ge pun adi namut 2 juta tapi ka ayeuna ge da acan ka eta ieu da acan ka eta nu gaduhna sok naroskeun ge ke sing sabar heulaanan. Hidup di bawah garis kemiskinan mengharuskannya bekerja bagai tak kenal lelah. Apalagi masih ada hutang 3 juta rupiah untuk biaya berobat sang istri yang sampai kini belum mampu ia bayarkan.
Kaki tua Kusmana hanya mampu melangkah lambat tertatih. Cacat pada jari kaki yang sudah dideritanya sedari kecil ini pun kian menambah beban geraknya melintasi panasnya aspal jalanan. Hampir setiap pagi, Nok, istri Kusmana, merasakan nyeri hebat di kepalanya. Urat di dahinya berdenyut begitu keras, sehingga ia tak bisa beraktivitas. Benjolan di kelopak mata kanannya ini sudah ia alami sejak masa kanak-kanak. Awalnya, hanya benjolan kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, benjolan berupa daging tumbuh itu terus membesar. Tubuh wanita ini memang begitu rapuh. Terkadang ia juga mengalami batuk dan rasa sesak pada dadanya. Dulu ia pernah satu kali memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Ketika itu ia divonis menderita bronkitis alias penyakit paru-paru basah. Penyakitnya ini mengharuskan Nok mendapat perawatan intensif. Namun apa daya, ia dan suami tak punya biaya untuk melanjutkan pengobatan. Nyeri sirah cina rupina tadi na tentang bronkitis terus nama ari panon mah caur sepuh nama cina dati alit. Setelah sakit sedikit mereda, Nok pun segera melanjutkan aktivitasnya. Ia harus berbelanja keperluan dapur. Warung Teh Dedeh tetangganya inilah yang biasa ia tuju. Deh, beli sayuran. Karena untuk ke pasar, ia harus menempuh jarak yang lumayan jauh, yang sering membuat kepalanya terasa sakit. Selain itu, di warung ini ia juga masih diperbolehkan untuk berhutang belanjaan jika sedang terdesak. Transferlah 2.000. Ngerenkan. Tak banyak belanjaan yang ia beli, hanya sejumput beras, sayur, dan tempe yang menjadi bekal memasaknya hari ini. Di rumah ini, Nok hanya tinggal berdua dengan sang suami. Anak perempuan sematawayang mereka sudah berkeluarga dan tinggal terpisah di kecamatan lain. Sementara Eneng, anak dari hasil pernikahan Kusmana yang pertama, juga sudah berkeluarga dan tinggal tak jauh dari mereka. Meski usia sudah senja, pasangan suami istri ini tak pernah mau merepotkan anak-anaknya. Mereka sadar, kehidupan kedua anaknya juga dalam kondisi ekonomi yang sama sulitnya. Rumah yang mereka tempati ini adalah rumah warisan orang tua Kusmana. Rumah tua ini sudah banyak yang rusak termakan usia. Ayo nama song pada salah labar be kun be cina imah bucur kun be kumaha atul in kutu hayang siga batur teh da kaayaan kieu. Di dapur sederhana dengan tungku kayu bakar inilah Nok biasa menyiapkan makanan bagi sang suami. Dengan kondisi fisiknya yang sakit-sakitan, hanya memasak makanan inilah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk menunjukkan rasa cinta dan baktinya pada sang suami. Saat tak lagi banyak pesanan Galendo di tempatnya bekerja, menjelang siang, Kusmana sudah bisa pulang dengan membawa seikat potongan bambu. Waktu luang yang tersisa ini, ia manfaatkan untuk mengolah bambu. Bambu-bambu ini adalah pesanan orang. Satu demi satu bambu ia potong dan belah menjadi bilah-bilah kecil. Selanjutnya, serat bambu-bambu yang tajam dan membuat tangan gatal ini harus ia haluskan perlahan dengan golok. Kusmana tidak mengolah bambu-bambu menjadi produk jadi. Ia hanya menjual bilah bambu mentah sesuai permintaan.
Oleh si pemesan, bila-bilah ini selanjutnya akan dibawa ke Brebes sebagai bahan baku untuk membuat pagar ataupun kerai bambu. Untuk satu ikat bambu, Kusmana hanya dibayar Rp4.000. Lumayan untuk menambah sedikit uang belanja sang istri. Ya, dahar heula istirahat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terus bedog kita. Tos tadi. Melihat Kusmana terus bekerja tanpa henti, meski fisiknya sudah semakin renta, kerap membuat Nok khawatir. Jadi kemarin terus ada apa nama tadi mah? Ia tak ingin sang kepala keluarga jatuh sakit. Karena itulah di tengah kesibukan sang suami, Nok selalu berupaya mengantarkan santap siang, sehingga Kusmana tidak terlambat makan. Meski hanya menu sangat sederhana inilah yang bisa ia sajikan. Sebagai seorang istri, Nok sangat bersyukur Tuhan telah memberikannya seorang pendamping hidup yang penuh tanggung jawab. Tetap tulus mencintainya dengan segala keterbatasan fisik yang Nok miliki. Seperti apapun kondisi sang istri, bagi Kusmana, Nok adalah perempuan sempurna. Kecantikan hatinya lah yang telah memikat hati Kusmana sepenuhnya. Mudah-mudahan Mang Kusmana sareng sakulawarga teh sing enggal damang sing tiasa dilandongan upami aya landonganna nyuhunkeun teh ka dermawan supaya tiasa aya nu nyumbang kanggo bangunanana, kanggo berobat istrina, kanggo anjeunanana gitu.